itu akan ada siap melanjutkan Pak ya. Nanti Bapak cari aja ide-ide pemikiran calon-calon tokoh pemimpin Bali yang memang mengutamakan juga melaksanakan konsep Trihita Karana Pak. Jadi tidak hanya konsep Trihita Karana ya, hubungan bagus dengan Tuhan, hubungan bagus dengan sesama manusia, tapi juga alam lingkungan juga hampir sama itu nilainya kan, bobotnya itu. Karena ini satu paket ya. Memang kita di Bali ini ada sesampai Trihita Karana, tapi kita tidak bisa melaksanakan. Kalau kita pergi ke luar negeri, ke Australia contohnya, dia tidak punya itu namanya konsep Trihita Karana itu kan, tapi dia sayang betul sama lingkungan. Hampir semua itu airnya bisa diminum kan, ya pohon-pohon, binatang, diajak bergaul secara bagus. Artinya justru itu dilaksanakan oleh negara-negara luar yang tidak memiliki sesampai seperti Bali ya. Tadi kawan-kawan kita sudah sampaikan, kita semua adalah pecinta lingkungan. Kalau kita takwa sama Tuhan, artinya kita juga harus sayang dengan semua ciptaan Tuhan kan. Itu termasuk semut, binatang, pohon-pohon harus kita sayang. Jangan hanya kalau di Bali memang mayoritasnya datang ke pulau dan selesai kan urusan kan. Padahal tengah jalan dia rabah sih dia, rumput dan seterusnya, ya binatang dia injak sampai mati dan seterusnya. Artinya sama juga nilainya nggak cinta dengan Tuhan kan, gitu. Tapi nilai-nilai ini penting mesti harus kita kedepankan, terkhusus di Bali. Karena tadi beliau sampaikan juga cakra dia, itu saya sepakat ya. Pun saya begini tuh, garis besarnya bumi ini memang harus kita amankan, agar bumi ini konstan berputar di porosnya. Sebab kalau bumi ini dirusak, gasnya disedot begitu terus ya. Ibarat kata balon, kalau gasnya balon nggak bersih gas, tidak melayang dia konstan. Bumi juga sama. Kalau gasnya disedot kita jual, kemudian kita bakar, jadi kita proses bunuh diri semuanya manusia seluruh alam semesta ini di muka bumi itu proses bunuh diri kita. Emas yang kita keruk ya. Kalau konsep Bali ini pacedatu gitu. Jadi setiap logam itu ditaruh, diupacarakan agar bumi ini aman ya. Nah, semuanya kita tidak sadar, kita telah melakukan proses bunuh diri. Kalau gas ini kita ambil, kemudian bumi ini tidak konstan dia dan mendekat ke matahari, itu akan menjadi panas ya, dan seterusnya. Itu kita pasti akan mati. Ya, suatu saat nanti kan, itu. Karena dia tidak konstan, karena kita rusak ya. Emasnya kita sedot, ya timahnya, sekarang nikelnya dan seterusnya. Padahal unsur-unsur semua itu adalah ciptaan Tuhan agar apa? Agar damai dan tenang ya. Nah, bumi ini berputar pada porosnya sehingga diatur jalannya, ada matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars dan seterusnya. Nah, coba bayangkan. Kalau planet lain saya yakin akan aman karena tidak ada perusak di situ. Perusak sejatinya adalah manusia itu sendiri. Jadi kita yang ada di bumi ini merusak bumi itu sendiri dan kita akan mati bersama nanti kan. Kira-kira begitu dia. Nah, ini konsep besarnya seperti ini kalau kita memang cinta sama alam semesta. Ya. Nah, sudah itu selanjutnya juga sehebat apapun kita, setinggi apapun peraturan, kalau memang uangnya nggak ada, Pak Mahfud bilang itu. Ya hanya satu orang kita perlu di Bali, eksekutif itu gubernur gitu kan. Gitu. Nah kalau gubernur sekarang orientasinya yang infrastruktur karena di situ ada PI kan, setiap proyek itu nggak bisa ada PI. Kalau di Bantu lingkungan hidup kan PI-nya nggak bisa dipungut, kira-kira begitu. Sehingga lingkungan hidupnya dananya bila perlu dihapuskan, nggak ada kan. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Pak Mahfud itu dengan pemimpin eksekutifnya itu. Kalau eksekutif itu hanya orientasinya adalah untung dan seterusnya, ya pasti dia jalan bangun jembatan gedung kan ada PI, ketemu kontraktor kan 15% kita selesai. Tapi kalau dia pro misalnya pada lingkungan, nggak ada duitnya di situ kan. Itu. Tetapi ke depan tentu kita bersama mencari pemimpin memang yang betul-betul bisa melaksanakan konsep sesati Trihita Karana. Itu poin penting saya. Contoh kita ya, Undang-Undang Dasar 45 kita buat 78 tahun yang lalu. Pasal 34 itu, fakir miskin anak-anak terlantar dalam negara. Karena uangnya nggak ada, itu nggak pernah dilaksanakan. Artinya semua pemimpin kita ini melanggar konstitusi udah. Apalagi kemudian undang-undang turunannya, PP, PPRN sudah pasti dilanggar udah. Karena apa kita memang dari sisi pendapatan kita yang kecil kita kan, masih kecil. Ya ini kita dan seterusnya. Oleh karenanya ke depan kita hidup dengan udara bersih yang kita bisa jual semuanya di antara negara-negara tetangga kita itu oksigen kita bisa. Jadi beliau sampaikan kita pelihara hutan dan seterusnya kita lestarikan agar menciptakan oksigen. Oksigen ini membuat kita hidup kita panjang kan, darah kita segar sehat.
Tetapi ada Singapura bergerak di industri dan seterusnya, dia nggak punya oksigen kan. Indonesia pencetak oksigen paling banyak. Ini misi harus dinegosiasi dengan pemimpin dunia. Kami Indonesia memproduksi oksigen sekian. Kalau kami tebang hutan ini, Anda mati semua kan? Kan begitu. Karena nggak ada oksigen dia. Darahnya kotor kan? Itu bisa mudah stroke dan seterusnya. Jadi bargaining kita semuanya di antara negara-negara itu banyak hal. Semuanya kita bisa nego. Jangan kita hanya turut tambang dan seterusnya, kita bersekutu lebih bagus. Udara ini kita jual kan kepada negara-negara industri maju kan, itu berapa harganya kan. Jadi kita dapat pemasukan. Kalau negara kita sudah banyak duit, itu baru kita bisa melestarikan semua. Bisa terlaksana, ya. Program-program tadi itu kan, ya lingkungan hidup, danau dan seterusnya kan. Saya setuju dengan Bapak tadi itu. Nah, kemudian ada kunjungan nanti dunia datang ke situ. Kita lihat di situ tuh ikan pun nggak kuat dia hidup di air itu kan. Itu. Sesungguhnya Tuhan memberikan air di atas itu, kalau di Bali itu turtle disebutkan, itu mesti harus kita muliakan. Itu turtle yang memahami kehidupan. Tapi justru sampah kita buang di situ. Ini menjadi lucu-lucu aja kita kan. Itu. Sudah itu sampah kita taruh di muka kita di sini, di suung itu. Sesungguhnya kalau wajah kita itu wajah kita harus paling bagus kelihatan. Sehingga kira tamu datang, wajahnya bagus nih celong. Kalau kita di Bali beda, sampah kita taruh di muka kan. Begitu tamu lewat udah baunya luar biasa. Katanya Bali Pulau Sorga, ternyata neraka di sini. Kira-kira begitu. Pikiran saya adalah wujudkan Bali Pulau Sorga, Pulau Dewata. Ya, udaranya bersih, bunga-bunga, kupu-kupu, nggak ada orang stres kan, dan seterusnya. Sekali lagi itu bisa saya sampaikan pandangan. Mari kita tetap bergerak, jangan berhenti mewujudkan bumi ini aman mulai dari Bali. Kurang lebih saya mohon maaf. Sila